mampu menyelesaikan hingga 7.000 transaksi dalam 1 detik. Sedangkan kalau Tron itu maksimal 2.000 TPS. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ini jujur banyak banget yang tanya, yaitu bagaimana masa depan koin BTT atau koin BTT. Maka dari itu di video ini kita akan mencoba untuk menjawabnya ya. Tapi di sini saya jelasin beberapa poin supaya kalian itu ngerti betul tentang koin BTT ini dan poin-poin ini saling terhubung. Jadi jangan sampai kalian skip video ini supaya kalian benar-benar betul bagaimana masa depan BTT ke depannya. Oke, so biar nggak terlalu lama kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama kita coba bahas dulu ya mengenai koin BTT. Di mana BTT ini merupakan koin native di ekosistem blockchain yang bernama BitTorrent Chain. Catat baik-baik, BTT merupakan koin native dari blockchain yang bernama BitTorrent Chain. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di bt.io. Nah, di sini ada headline BitTorrent Chain Connecting All Chains. Jadi BitTorrent Chain itu mengkoneksikan semua blockchain. Karena memang ini merupakan solution yang ditawarkan oleh BitTorrent Chain ya, yaitu bisa terhubung dengan banyak sekali blockchain. Makanya di sini kalian bisa melihat ya, ada blockchain Heko, BSC, Tron, Ethereum, dan juga blockchain lainnya itu terhubung dengan bridge yang bernama BitTorrent Chain. Jadi BitTorrent Chain bisa dibilang sebagai jembatan antar blockchain yang didevelop oleh blockchain yang bernama Tron. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa kaitan BitTorrent Chain dengan Tron? Nah ini ya. Jadi BitTorrent Chain merupakan blockchain layer kedua dari Tron. Kalau kalian tahu Polygon atau yang koin native-nya itu namanya koin Matic, Polygon itu merupakan blockchain layer kedua dari Ethereum. Nah, kalau di Tron, layer keduanya namanya adalah blockchain BitTorrent Chain. Dan seperti layer kedua pada umumnya, fungsi dari blockchain layer kedua adalah untuk menyelesaikan problem yang ada di layer pertama blockchain. Umumnya adalah problem di segi skalabilitasnya. Makanya BitTorrent Chain ini muncul untuk menyelesaikan problem yang ada di blockchain Tron. Sehingga kalau kalian cek di sini, solusi yang ditawarkan oleh BitTorrent Chain ini ada beberapa ya saya baca. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan hingga 7.000 transaksi dalam 1 detik. Sedangkan kalau Tron itu maksimal 2.000 TPS. Untuk transaksi, BitTorrent Chain ini bisa dikenakan transaksi hanya 0,01 dolar. Sedangkan Tron itu lebih mahal, sekitar 0,1 dolar. Selanjutnya konfirmasi hanya butuh 3 detik. Satu klik kalian bisa melakukan migrasi smart contract, kemudian support kustomisasi, dan juga sifatnya yang multi blockchain. Dan untuk sekarang ini, blockchain yang telah disupport oleh BitTorrent Chain ada 3. Yang pertama adalah Ethereum, kedua adalah Tron, dan ketiga adalah Binance Smart Chain atau sekarang yang dikenal dengan BNB Chain. Jadi saya harap kalian gak bingung ya. Kemudian founder dari Tron itu sendiri merupakan Justin Sun, di mana posisi Justin Sun sekarang telah mengundurkan diri ya dari CEO Tron. Dia sekarang beralih profesi menjadi representatif dari negara Grenada. Lalu kita coba cek cuitan dari Twitter Tron di AO. Ini merupakan akun Twitter resmi dari blockchain Tron. BitTorrent Chain atau BTTC merupakan the layer to scaling and cross-chain solution of the Tron. Jadi BitTorrent Chain merupakan layer kedua dari protokol blockchain Tron. Oke ya, jadi saya harap kalian paham. Koin BTT merupakan koin native di ekosistem blockchain yang bernama BitTorrent Chain. Dan BitTorrent Chain merupakan
blockchain layer kedua dari Tron. Dan Tron itu merupakan blockchain yang foundernya bernama Justin Sun. Selanjutnya kita bahas mengenai yang namanya BTT redenomination. Jadi sekitar bulan Desember tahun kemarin, tahun 2021, BTT itu melakukan yang namanya BTT redenomination, di mana supply dari koin BTT itu di-upgrade yang semulanya ada sebanyak 990 miliar koin, di-upgrade menjadi 990 triliun koin. Jadi rasionya adalah 1:1000. 1 BTT lama itu value-nya sama dengan 1000 BTT baru. Makanya kalau kalian cek di CoinMarketCap, ini ada yang namanya BitTorrent New dan ada yang namanya BTT Old. BitTorrent New ini merupakan BTT yang telah di redenomination. Sedangkan yang BTT Old merupakan BTT versi lama. Dan yang sekarang berfungsi adalah BTT yang terbaru. Paham ya? Makanya di sini saya harap kalian nggak paham, Bang, dulu harga BTT itu Rp20, Rp30, sekarang kok harganya hancur. Itu bukan karena harganya hancur, bro. Tapi karena memang BTT itu sebelumnya telah melakukan redenomination dengan rasio 1:1000. 1 BTT old itu sama dengan 1000 BTT yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang bagaimana masa depan dengan koin BTT. Jadi gini, tadi kan saya sudah sempat jelasin ya bahwa BTT itu merupakan koin native dari BTTC atau BitTorrent Chain yang merupakan layer kedua dari Tron. Dan Tron itu merupakan blockchain yang foundernya adalah Justin Sun. Nah, umumnya layer kedua itu kan menyelesaikan masalah skalabilitas ya. Contohnya di sini skalabilitas kecepatan dari Tron itu diperbaiki, biaya transaksinya itu jadi lebih hemat, kemudian sifatnya juga yang multi blockchain. Tapi yang perlu kalian pahami di sini adalah masalah lain yang dialami oleh Tron adalah masalah kapasitas dari developer Tron. Jadi blockchain Tron itu sebenarnya masalahnya bukan hanya pada skalabilitas, melainkan pada kepercayaan investor kepada developer Tron itu sendiri. Kalau blockchain lain itu kan biasanya masalah skalabilitas ya yang ditekankan, sedangkan kalau Tron ini lebih ke masalah personal, lebih ke developernya, lebih spesifik lagi ke Justin Sun. Jadi banyak sekali orang yang itu nggak suka dengan Justin Sun. Berdasarkan data yang saya temukan, beberapa hal yang menjadikan Justin Sun ini nggak disukai adalah seperti marketing dari Justin Sun yang itu nggak relevan dengan market Eropa dan juga Amerika. Jadi Justin Sun itu marketingnya lebih relevan ke Asia, sehingga investor yang masuk ke Tron itu ya mayoritas dari Asia, karena memang marketingnya nggak mengenai market Eropa dan juga Amerika. Kemudian problem lainnya adalah berdasarkan rumor yang beredar, Tron itu merupakan blockchain hasil duplikat blockchain lainnya. Contohnya kalau kita lihat dari segi bahasa pemrogramannya atau dari segi white papernya, itu setelah dilihat itu menduplikasi blockchain lainnya. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan developer dari blockchain Tron. Oke, jadi sebenarnya Tron meskipun secara transaksi itu kan blockchain yang disukai ya. Saya yakin kalian yang sering melakukan transaksi antar exchange itu sering menggunakan blockchain Tron, tapi untuk masalah dApps, jujur Tron ini tidak disukai. Lebih tepatnya yang tidak disukai adalah developernya. Terlebih lebih spesifik lagi adalah si Justin Sun. Oke, jadi kalau kita tarik dari bagaimana masa depan dari BitTorrent Chain, karena layer satunya nggak disukai oleh masyarakat, maka kemungkinan meskipun kualitas yang ditawarkan oleh BitTorrent Chain itu baik, TPS-nya cepat, biaya transaksinya murah, menurut saya, ya masa depannya kurang baik. Jadi secara opini saya pribadi, masa depan BitTorrent Chain itu kurang baik. So, secara long term, BitTorrent Chain ini kurang bagus untuk dijadikan sebagai aset investasi. Mungkin lebih cocok untuk kalian yang suka melakukan scalping kripto. Itu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai harga BitTorrent Chain ya kedepannya ya segitu-segitu aja.
Karena memang problem utama dari layer pertama yaitu Tron adalah di developernya. Apalagi sekarang kan muncul blockchain-blockchain baru yang menawarkan TPS yang lebih bagus, kemudian fee yang lebih murah, plus developer yang lebih kredibel. Oke, so itu aja sih pandangan saya mengenai masa depan dari BTT. Tapi sekali lagi ini merupakan opini saya pribadi. Kalau kalian beda pendapat, that's no problem, itu hak kalian. Tapi kalau kalian tanya apakah BTT sekarang cocok untuk dijadikan aset for long term, kalau saya pribadi, no. Kecuali jika tiba-tiba BTTC atau BitTorrent Chain ini mengumumkan mereka masuk ke industri metaverse. Mungkin itu bisa mendorong harganya dan mengubah paradigma orang untuk masuk sebagai investor di koin BTT. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.